الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Yaqin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini di hari Jumat pertama bulan Muharram sekaligus Jumat pertama tahun baru 1448 Hijriah, yang mana kita semuanya sudah melewati tahun 1447 Hijriah yang lalu. Kita semuanya sudah memasuki di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Semoga kita semuanya makin giat dan makin tekun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya agar senantiasa tetap menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Al-Fakir akan menyampaikan tema yang sangat penting sekali, yaitu adalah 3 korelasi peristiwa di bulan Muharram dengan hijratul qalbi ataupun hijrah hati. Sesungguhnya di bulan Muharram ini tahun 1448 Hijriah sudah berganti hari, sudah berganti tahun, dan juga kita sudah berganti waktu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, seperti contohnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukuman dari seorang diktator yang kejam, yaitu Raja Namrud laknatullahi alaihi. Belum juga Nabi Musa alaihi salam, beliau itu sudah mempunyai tekad bulat dan perjuangan dan pengorbanan beliau membebaskan kaum Bani Israel dari kekejamannya Fir'aun, diktator laknatullahi alaihi. Kemudian juga Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau itu butuh kesabaran, butuh perjuangan juga untuk menyembuhkan diri dari berbagai macam penyakit. Nabi Nuh alaihi salam beserta para pengikutnya saat itu amat sedikit, sudah benar-benar berusaha mengajak kepada kaumnya untuk naik perahu agar diselamatkan dari tsunami, dari air bah. Namun anaknya maupun istrinya itu berkata lain, tidak mau mengikuti perintahnya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya dari tsunami air bah. Jadi semuanya peristiwa-peristiwa di
bulan Muharram ini tentunya kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran. Apa korelasi ataupun hubungan dengan hijratul qalbi ataupun hijrah hati? Yang pertama adalah kita butuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau imannya itu tetap kokoh, kemudian beliau imannya tetap kuat. Bahkan dakwanya beliau pun juga tetap kuat apapun rintangan-rintangannya. Nabi Ibrahim sudah berusaha berdakwah kepada ayahnya, namun ayahnya tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim. Apalagi seruan Nabi Ibrahim kepada para umatnya, para rakyatnya, namun pengikutnya Nabi Ibrahim pun hanya beberapanya saja, sedangkan sebagian yang lain pun masih ikut setia dengan Raja Namrud laknatullahi alaihi. Ini perjuangannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Belum juga apa? Dakwahnya si Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah itu siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus dia sudah berusaha tetapi kaumnya tidak ada yang mengikutinya. Maka sehingga Nabi Yunus alaihissalam itu dia pergi dengan membawa kesedihan. Bagaimana dengan kita hadirin? Kita sebagai orang-orang yang beriman di zaman sekarang ini, di zaman teknologi yang canggih ini, kadang iman kita itu kadang naik, kadang turun, kadang lurus, kadang terkelok-kelok. Makanya kuatkan iman kita sebisa mungkin dengan ada rasa sabarnya, karena sesungguhnya kesabaran itu bukan hanya berdiam diri, tetapi harus benar-benar berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha membebaskan diri kita dari penindasan. Berusaha membebaskan diri kita dari kezaliman, dan juga berusaha membebaskan diri kita dari bencana-bencana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah penyesalan dan taubat. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau dimakan seekor ikan paus yang begitu amat besar, beliau berdoa dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa tersebut dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu merupakan doa yang sangat mustajab. Belum juga Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau berapa banyak ditimpa penyakit seperti penyakit kusta, hartanya satu persatu hilang, kemudian anak satu demi satu itu pun juga meninggal. Ketika Nabi Ayub alaihissalatu wassalam beliau membaca Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, beliau itu membaca, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, bahkan ditimpa kemelaratan, sesungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Doa ini pun juga diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengembalikan lagi anak-anaknya, maksudnya menghidupkan kembali, lalu Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ini memang luar biasa sekali ya, peristiwa-peristiwa di bulan Muharram bagi para nabi dan juga para rasul. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di dalam hadis Nabi bahwa beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim menyelamatkan seorang muslim yang lainnya dari lisannya ataupun tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah itu yaitu adalah orang yang hajir, orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Jadi semua hijrah ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hijrah dari kemaksiatan ataupun dosa menuju pahala atau rahmat. Darinya tadi kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita makin giat. Dari tadinya bakhil ataupun pelit akan berubah menjadi dermawan. Dari tadinya kita saling bermusuhan akan berubah menjadi persaudaraan. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya untuk apa? Untuk mempersatukan persaudaraan antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang ada di Madinah. Ini betapa luar biasa Nabi Muhammad SAW di umur ke-40 beliau mempersatukan bangsa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 3 hal ini korelasi peristiwa di bulan Muharram maupun dengan hijratul qalbinya di sini, bahwa kita semuanya harus benar-benar bersihkan hati kita. Hati kita memang juga harus benar-benar bersih, dan juga kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita hanya sekedar ala kadarnya saja, sudah merasa cukup, maka otomatis risikonya adalah kita benar-benar malas untuk beribadah, malas untuk mengembangkan amal soleh kita, sehingga kita mohon maaf akan kembali lagi ke perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 218 yang dibacakan di muqaddimahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang berhijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Kemudian mereka berjihad bersungguh-sungguh, baik itu dari hartanya maupun juga jiwanya. Mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah penjelasan-penjelasan mengenai di pembukaan di bulan Muharram ini, karena hijrah sejatinya di sini adalah bukan hanya sekedar hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan hanya sekedar hijrah dari yang tadinya memakai bajunya yang mohon maaf compang-camping, ataupun hanya sekedar memakai celana pendek berubah menjadi memakai baju gamis ataupun pakai pecinya saja, melainkan hijrahnya di sini adalah hijrah akhlak, dari yang akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, menjadi akhlakul karimah, menjadi akhlak yang mulia, ataupun akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Maka mari sama-sama kita berhijrah kembali hati kita, agar hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya hati selalu bergantung kepada manusia. Bergantung kepada Allah
insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa yan najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi bi nafsihi وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم جدد إيماننا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وحسن خلقنا يا الله وجدد خلقنا يا الله وحسن إيماننا يا الله وحسن إسلامنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.